Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lifestyle Hijrah Official. Pada kesempatan kali ini, mari kita melanjutkan mengenai pribadi dan budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cara bersisir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan uban yang ada pada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an diungkapkan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencapai pertengahan kedua telinganya. Dari Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata sebagai berikut: Aku dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mandi dari tempayan yang sama. Beliau memiliki rambut yang panjangnya sampai di atas bahu dan di bawah daun telinga. Dalam suatu riwayat, Al-Bara' bin Azib mengemukakan sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang berbadan sedang, kedua bahunya bidang, sedang rambutnya menyentuh kedua daun telinganya. Qatadah pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu an tentang rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas menjawab, rambutnya tidak terlampau keriting, tidak pula lurus kaku. Rambutnya mencapai kedua daun telinganya. Anas radhiyallahu an pernah menceritakan perihal rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Sesungguhnya rambut Rasulullah mencapai pertengahan kedua telinganya. Dalam suatu riwayat, Ummu Hani radhiyallahu an mengemukakan, aku melihat Rasulullah menjalin rambutnya menjadi 4. Selanjutnya, cara bersisir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu riwayat, Aisyah radhiyallahu anha mengungkapkan, aku pernah menyisir rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padahal aku sedang haid. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an dikemukakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering meminyaki rambutnya, menyisir janggutnya, dan sering waktu menyisir rambutnya. Beliau menutupi bahunya dengan kain kerudung. Kain kerudung itu demikian berminyak, seakan-akan kain tukang minyak. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengungkapkan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyenangi mulai bersuci dari anggota badannya yang sebelah kanan, dan juga ketika bersisir dan ketika memakai sandal. Abdullah bin Mukhaffal radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bersisir kecuali sekali-kali. Pada bab selanjutnya, yaitu uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qatadah pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, pernahkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyemir rambutnya yang telah beruban? Anas bin Malik menjawab, tidak sampai demikian. Hanya beberapa lembar uban saja di pelipisnya. Namun Abu Bakar radhiyallahu an pernah mewarnai rambutnya yang memutih dengan daun pacar dan katam. Anas bin Malik radhiyallahu an mengemukakan, aku tidak mendapatkan lebih dari 14 lembar uban yang tumbuh di kepala dan jenggot Rasulullah. Dalam suatu riwayat, Simak bin Harb mengungkapkan, aku mendengar Jabir bin Samurah radhiyallahu an menjelaskan setelah ia ditanya tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminyaki rambut kepalanya, maka tidak terlihat uban di kepalanya. Sedangkan bila ia tidak meminyakinya, terlihatlah sedikit uban di kepalanya. Dalam suatu riwayat, Ibnu Umar radhiyallahu an mengungkapkan, uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekitar 20 lembar saja. Dalam suatu riwayat, Ibnu Abbas radhiyallahu an mengungkapkan, Abu Bakar radhiyallahu an berkata, wahai Rasulullah, sungguh Anda telah beruban. Rasulullah menjawab, surah Hud, surah Waqiah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasa'alun, dan surah Idza Samsu Kuwirat menyebabkan aku beruban.
Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Juhaifa radhiyallahu an dikemukakan bahwa para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah melihat Anda sungguh Wahai Rasulullah, kami melihat Anda sungguh telah beruban." Rasulullah bersabda, "Surah Hud dan beberapa surat sebangsanya telah menyebabkan aku beruban." Abu Ramsah At-Taimi Taimur Rabbab radhiyallahu an bercerita, "Aku bersama anakku menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tatkala aku melihatnya, aku pun berkata kepada anakku, 'Inilah Nabiullah Shallallahu alaihi wasallam. Ia mengenakan dua helai pakaian berwarna hijau. Rambutnya telah ditumbuhi uban dan ubannya berwarna merah.'" Pernah ada yang bertanya kepada Jabir bin Samurah radhiyallahu an perihal uban di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menjawab, "Di kepala Rasulullah tidak terdapat uban kecuali beberapa lembar pada belahan kepalanya atau sisirannya. Apabila ia memakai minyak, maka tertutuplah uban itu karena minyak." Dan pada bab berikutnya, semir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ramsah pernah menemui Rasulullah dan ia bercerita sebagai berikut. "Aku dan anakku menemui Rasulullah. Rasulullah bertanya, 'Apakah ini anakmu?' Aku menjawab, 'Ya, benar.' Rasulullah bersabda, 'Dia tidak akan disiksa disebabkan dosamu, dan kau juga tidak akan disiksa disebabkan dosanya.' Abu Ramsah berkata, 'Aku melihat uban Rasulullah berwarna merah.'" Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Utsman bin Mauhab radhiyallahu an dikemukakan, Abu Hurairah radhiyallahu an pernah ditanya, "Apakah Rasulullah pernah memacari rambutnya?" Ia menjawab, "Ya." Al-Jahzamah radhiyallahu an, istri Busair bin Hasyasiyah, pernah bercerita, "Aku melihat Rasulullah keluar dari rumahnya mengibas-ngibas rambut sehabis mandi, dan di kepalanya terdapat bekas daun inai atau bekas celupan atau rawi ragu." Dalam suatu riwayat, Anas radhiyallahu an menerangkan, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipacari merah." Selanjutnya Hammad mengungkapkan bahwa Abdullah bin Muhammad bin Aqil radhiyallahu an berkata, "Aku melihat rambut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di rumah Anas bin Malik memakai pacar." Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai rambut Rasulullah, bagaimana cara bersisir Rasulullah, serta uban yang ada pada Rasulullah, serta semir rambut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.